Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Selasa, 22 Maret 2022. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 18 ayat 21 sampai dengan 35. Mari kita siapkan hati kita. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hati, sabda Tuhan. Sebab aku ini pengasih dan penyayang. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Petrus datang kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, sampai berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Ketika ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istri dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segera hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayarlah hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan segala hutang itu. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Maka raja itu menyuruh memanggil hamba pertama tadi dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan dia kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Demikianlah Bapakku yang di surga akan berbuat terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Menarik sekali untuk menggali makna angka 7. Konon angka 7 dipercaya sebagai angka keberuntungan. Angka keberuntungan saudara-saudari angka berapa ya? Ada 7 hari dalam seminggu. Ada 7 skala tangga nada. Ada 7 warna pelangi. Ada 7 keajaiban dunia dan ada 7 samudera. Dalam tradisi gereja, banyak sekali angka 7 di dalamnya. Ada 7 sakramen. Allah menguduskan hari yang ke-7. Naaman membasuh diri 7 kali di sungai Yordan. Ada 7 kaki dian dalam menorah tempat lilin di bait Allah. Dan masih banyak lagi. Dan hari ini saudara-saudari, Yesus bersabda tentang mengampuni sampai 7 kali 70 kali. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, firman hari ini berkisah tentang pengampunan yang tanpa batas. Ketika Petrus bertanya kepada Yesus,
Sampai berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kalikah? Yesus menjawab, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Tentu maknanya bukan berarti mengkalikan 7 kali 70 yang hasilnya sama dengan 490 kali. Jawaban Yesus ingin mengatakan bahwa pengampunan tidak terbatas pada hanya sampai 7 kali. Sebenarnya Petrus yang bertanya sampai 7 kali sudah istimewa karena melampaui apa yang diajarkan oleh Taurat yang mengajarkan membalas kejahatan setimpal dengan apa yang dilakukan orang-orang jahat. Namun ajaran Yesus melampaui segala perhitungan manusiawi bahwa pengampunan itu tanpa batas. Justru dengan kita mengampuni, kita dibebaskan dari segala beban amarah, dari ganjalan perasaan, dan segala luka batin. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, tidak mudah memang mengampuni yang bersalah, apalagi mereka yang sampai menyakiti dan melukai hati kita. Namun sebagai pengikut Kristus, kita diajak untuk mengampuni. Dengan mengampuni kita dibebaskan dari lingkaran balas dendam, dan akhirnya kita beroleh sukacita yang sejati. Sudahkah aku punya hati yang mau mengampuni sesama? Selamat bermenung, dan Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.